Disiarkan dari Gedung E, lantai 10, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat siang, pendengar di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, saya Agrani Sihombing senang sekali bisa hadir dalam dialog interaktif bersama dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, juga kerjasama dengan RRI. Kita akan berbincang ini tentang apa saja yang dikerjakan oleh Direktorat ini, bagaimana dan apa yang perlu kita ketahui bersama. Siang hari ini saya sudah bersama dengan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dari Kemendikbud, ada Ibu Dr. Anda Sri Hartini, MSI. Ibu Sri, selamat siang. Selamat siang, Mbak Agra. Apa kabarnya, Ibu? Baik, kabar baik. Iya, Mbak Agra bagaimana? Kabar baik juga, Ibu. Sedang sibuk apa ini, Bu? Iya, tadi baru saja kami diundang untuk pembahasan RUU Kebudayaan. Jadi, tapi sudah selesai. Terus tadi ke sini janjian sama RRI ya, untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Nah, ini yang menarik. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini mungkin banyak yang belum tahu, belum kenal. Diperkenalkan terlebih dahulu, karena kata orang kan kalau tidak kenal maka tak sayang kan? Iya, baik Mbak Agra, para pendengar RRI yang saya hormati. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi adalah salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini ada atau mempunyai tugas, ada dua substansi yang menjadi tugas fungsinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua kaitannya dengan tradisi. Jadi kepercayaan dan tradisi di sini. Ya, ada dua substansi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Nah, tentu apa yang dilakukan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini, ada garis lurus yang telah ditarik ya dari atas. Tentu dengan apa yang dilakukan sekarang ini, ada kita menerjemahkan dari nawacita Presiden Republik Indonesia, yang kemudian kita terjemahkan kepada ke RPJMN, kemudian dalam visi, misi, program, kegiatan. Nah, inilah yang tentu ini menjadi pijakan kami ketika melaksanakan tugas dan fungsi. Nah, mungkin para pendengar yang berbahagia belum tahu secara detail sebetulnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu apa. Barangkali ini akan saya sampaikan apa itu pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Kearifan lokal? Iya, kearifan lokal. Jadi begini Mbak Agra, bahwa Indonesia ini telah diberikan keragaman, dan menurut saya itu adalah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Nah, inilah salah satu keragaman. Itu antara lain adalah kepercayaan itu, yang sekarang juga masyarakat tahu bahwa menerjemahkannya ke dalam kepercayaan lokal. Nah, inilah yang tentu kami paham bahwa belum seluruhnya masyarakat itu tahu akan apa sih kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebetulnya direktorat ini ada sejak tahun 1979, ketika itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tadi yang mau saya tanyakan. Ini departemen baru atau bukan? Atau ini bagian baru atau bukan? Ternyata bukan ya, dari tahun 79. Bukan. Jadi dulu sebelum tahun 79 atau 78 ya, ini penanganan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berada di Departemen Agama. Begitu. Nah, setelah tahun 78, karena pada saat itu pidato 16 Agustus oleh Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan rohaniah bangsa Indonesia.
Nah, oleh sebab itu maka pembinaannya diserahkan kepada, dan merupakan budaya spiritual, kekayaan rohaniah bangsa Indonesia dan merupakan budaya spiritual. Oleh karena itu pembinaannya diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada saat itu pembinaannya pun agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru. Itu waktu itu. Jadi di dalam GBHN pun juga ada. Nah, kemudian siapa sih sebetulnya yang ada di dalam kepercayaan terhadap Yang Maha Esa itu siapa? Yaitu penganutnya itu disebut penghayat. Jadi seseorang yang menghayati ajaran-ajaran ketuhanan Yang Maha Esa. Penghayat namanya. Iya, penghayat kepercayaan orangnya. Nah, inilah sesungguhnya yang di dalam sana, artinya mereka kan punya tuntunan, punya ajaran, Mbak Agra, punya ajaran. Yang ajaran itu budi pekerti. Budi pekerti. Okay. Sehingga apa? Kalau zaman sekarang ini dengan perilaku tata krama, ya, sopan santun yang menurut pengamatan kita banyak orang itu kan menurun. Nah, kita punya ya namanya pitutur-pitutur luhur yang ada di dalam ajaran kepercayaan terhadap Yang Maha Esa itu ada. Kearifan lokal tadi ya? Kearifan lokal. Contohnya ya sekarang ini dengan ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, entah itu perilaku, entah itu mental, ya, entah itu spiritual juga, gitu kan. Ojo dumeh, ya kan? Ojo lali, ojo ngoyo. Itu bahasa Jawa. Memang orang Jawa pun juga ada pitutur luhur itu, tetapi mereka ini juga ada banyak sekali pitutur-pitutur luhur yang sesungguhnya kalau kita sampaikan kepada masyarakat umum juga bisa dipakai, gitu ya. Nah, ini sudah jauh ke sana. Nah, sekarang kembali ke apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ya dari tahun 79 tadi. Iya, dari tahun 79. Saya kira karena terus ada perkembangan dan perubahan nomenklatur, saya kira saya akan menyampaikan yang sekarang ini dari tahun hingga tahun 2019. Kalau bahasa anak muda sekarang yang kekiniannya apa? Kekinian. Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa kami menerjemahkan dari Nawacita, kemudian RPJMN, kemudian ke dalam visi, misi, program dan kegiatan. Nah, Mbak Agra, bahwa kami menerjemahkan Nawacita, kemudian visi Direktorat Kepercayaan terhadap Yang Maha Esa dan Tradisi ini tentu kami tidak lepas dari visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, visinya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, ada dua perubahan yang menjadikan pijakan kami bahwa di dalam Nawacita itu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah, pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Yang kedua, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa keanekaragaman ini adalah sesuatu yang menurut saya, dan ini bisa dibuktikan, sesungguhnya keanekaragaman ini justru sebagai penguat dan pengikat rasa kebangsaan, penguat cita-cita bangsa. Termasuk dan juga revolusi tadi ya Bu? Betul. Dan ini juga keragaman ini sebagai diplomasi budaya juga. Coba bayangkan keragaman Indonesia ya, dari suku, agama, kepercayaan, makanan, pakaian dan sebagainya ya, yang masuk ke dalam pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional itu sangat luar biasa. Nah, ini hal yang mungkin perlu diberikan pemahaman kepada seluruh anak negeri ini bahwa keragaman itu tidak diberikan Tuhan ke negara-negara lain sama dengan kita, betul, tidak. Betul. Ini anugerah. Maka harus disikapi, harus disyukuri dan implementasi di kehidupan
di sehari-hari. Kalau tentang revolusi karakter bangsa, ini kan ada juga nih semangat dari Presiden Joko Widodo, revolusi mental. Oh, iya, ini masuk juga dalam ranah ini. Masuk, jelas masuk. Revolusi mental itu kan sesungguhnya kan harus dapat memulai dari mana, ya kan? Memulai dari mana? Kalau saya, revolusi mental ini harus dimulai dari diri sendiri, dari diri sendiri. Tidak mungkin, karena revolusi mental itu harus memberikan contoh, role model. Ketika bicara revolusi mental, berarti kita sendiri harus kita dulu, ya, mental kita yang harus kita tata dulu. Mengingat kembali ke kearifan lokal tadi. Iya, betul. Ya, jadi menurut saya dengan apa yang tadi saya sampaikan dengan revolusi mental ini, kaitannya dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sangat erat sekali. Karena apa? Di sana ada ajaran yang namanya bagaimana manusia itu harus mengerti tentang, mohon maaf ini bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Artinya Bu Rumi. Artinya bahwa kita itu harus bisa mengetahui bahwa asal muasal kita itu dari mana, mau kemana, akan berbuat apa, bagaimana, itu. Sehingga kalau sudah bisa mempelajari dirinya sendiri, itu akan muncul ketidaksombongan, ya. Kemudian tidak akan iri, drengki dan sebagainya. Baik. Itu. Nah, Bu Sri, ini semakin menarik. Ingin tahu juga terlebih jauh bagaimana implementasinya dari direktorat ini turun ke lapangan langsung. Apa saja yang sudah diperbuat dan apa yang dilakukan? Tadi kan kita menerjemahkan visinya ya. Visinya itu tentu kita tidak lepas dari visi kementerian dan Ditjen Kebudayaan. Nah, terbentuknya insan dan ekosistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong. Nah, dari visi itu kemudian kita terjemahkan dalam misi. Nah, misi inilah yang kita kemudian kita jabarkan ke dalam tupoksi program dan kegiatan. Nah, tentu misinya yang pertama adalah mewujudkan insan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tangguh, yang kuat, dan berkarakter. Jadi insan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi ini tentu kita tingkatkan pembinaannya. Agar apa? Ya biar kuat. Kuat itu artinya bukan kuat mengangkat ya, tetapi kuat dalam menghadapi segala hal yang menempa baik itu dirinya sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara. Kita punya kekuatan. Lalu yang tangguh juga kita bina agar tangguh. Karena apa? Namanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, apalagi tradisi yang sekarang ini ya, bahwa masyarakat yang masih melakukan tradisinya, masih melaksanakan tradisinya, ketika berhadapan dengan masyarakat yang tidak mau tahu atau tidak mengerti, itu ada tekanan-tekanan bahwa kamu ngapain masih melaksanakan tradisi? Misalnya upacara ritual kan masih banyak ya. Kemudian kenduren itu ada tekanan dalam kehidupan. Nah, ini yang kita tidak boleh membiarkan. Pemerintah harus memberikan semacam perlindungan, memberikan advokasi. Jadi mereka sebetulnya dilindungi ya? Dilindungi jelas. Apalagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan menteri ada yang mengatur, yang melindungi tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga kaitannya dengan tradisi. Bahkan kita ada permen kaitannya dengan pelestarian tradisi. Permen peraturan menteri tentang pembinaan lembaga kepercayaan dan lembaga adat. Ada. Undang-Undang Dasar 45 saja dari pasal 28, kemudian pasal 29, ya, Undang-Undang 39, Undang-Undang Admindo, itu sudah luar biasa. Ada peraturan bersama menteri. Dulu masih Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri. Itu ada semua. Sehingga apa? Sebetulnya kalau penghayat kepercayaan ini masih dalam tanda kutip masih
termarginalkan itu sebetulnya tidak ada alasan lagi gitu kan. Baik, jadi kalau misalnya kita menghina, menekan atau bahkan melarang orang itu untuk melaksanakan sejumlah ritualnya, sama saja melanggar aturan. Iya dong. Ini edukasi baru nih. Iya. Mungkin kita tidak sengaja melakukan hal-hal itu. Karena apa? Memang kita tidak langsung menyalahkan masyarakat itu. Karena apa? Masyarakat juga belum tahu. Oh ternyata ada aturan toh. Ada aturan. Nah sebetulnya kita harus jujur. Saya jujur mengatakan bahwa ya sosialisasi saya kira salah satunya kurang sampai ke masyarakat. Saking luasnya cakupan wilayah Indonesia ini. Dari seluruh wilayah Indonesia itu masing-masing punya kepercayaan dan kearifan lokal masing-masing, Bu? Ada, kearifan lokal saya kira semua ada. Masing-masing daerah berbeda? Atau beda, ada yang sama? Beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kadang-kadang dari sisi bahasa pun sebetulnya sama, tapi hanya di sana A, di sini E, misalnya begitu ya. Nah, ini kembali lagi kepada tadi bahwa harus ada perlindungan advokasi kepada masyarakat yang masih melestarikan itu ya. Nah, peraturan sudah sangat luar biasa. Tapi kenapa implementasi belum secara optimal? Artinya pemerintah daerah pun belum hadir secara optimal ya. Nah, negara pun juga boleh kita katakan. Kami pemerintah tapi mengakui memang bahwa sosialisasi itu memang belum sampai semua masyarakat tahu. Sehingga ketika masyarakat itu tadi terjadi bahwa ada penekanan itu ya, oh ya maklum gitu ya. Bukan berarti langsung kita mengadili yang itu melanggar. Oh itu melanggar, ini harus ada sanksi. Enggak juga. Yang terjadi adalah kita melakukan semacam temu gitu ya. Baik itu namanya apakah temu budaya, apakah temu tokoh dan sebagainya gitu. Yang paling banyak di mana sih Bu ini? Yang paling banyak kalau kepercayaan terhadap Yang Maha Esa ini Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, ya Sumatera Utara, Lampung ada. Dan ini kan terorganisir ya. Nah itu, bagaimana caranya direktorat ini menjalin kerjasama dari pusat sampai ke daerah? Ya, begini. Sejak tahun 78, sejak diserahkan pembina teknis ini yang sekarang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, dulu ada namanya inventarisasi. Nah, inventarisasi itu untuk tentu ada tujuannya memudahkan dalam hal pembinaan, memudahkan dalam hal pengawasan ketika nanti ada hal-hal yang memang merugikan gitu kan. Nah, ada namanya dibentuklah organisasi. Organisasi itu perkumpulan dari penghayat-penghayat itu tadi yang memang merupakan satu ajaran. Misalnya organisasi Sabto Dharma misalnya. Itu dibentuk organisasi namanya Kerohanian Sabto Dharma. Kemudian ada namanya Paguyuban Penghayat Kapribadin. Ada namanya Parmalim. Ada namanya Aliran Kebatinan Perjalanan, ada. Dan seluruh Indonesia ini yang diorganisir itu tadi dalam bentuk organisasi, namanya macam-macam Mbak. Ada paguyuban, ada kekadangan, ada kejiwaan, ya. Itu ada 187 organisasi tingkat pusat. 187 tingkat pusat. Pusat. Okay. Di daerah? Di tingkat cabang. Cabangnya itu ada 1.000 organisasi. Ya, pusatnya itu tersebar di 14 provinsi, kalau cabangnya itu hampir 25 provinsi. Luar biasa memang. Dan jumlahnya ya sangat banyak. Bagaimana direktorat ini mengakomodasi hak-hak mereka, Bu? Ya, begini. Sudah jelas aturan-aturan sudah ada ya sejak dari Undang-Undang Dasar 45 sampai tadi yang saya sebut terakhir ini tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 itu tentang layanan pendidikan penghayat kepercayaan terhadap budaya masa pada satuan pendidikan. Jadi semua hak-hak dasar itu sesungguhnya sudah ada aturannya. Cuman itu tadi ya dari utamanya pemerintah daerah itu belum memberikan layanan sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini kami terus melakukan namanya sosialisasi.
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kan hak-hak dasarnya kan sebetulnya sama dengan masyarakat yang lain. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, hak untuk dimakamkan, ya toh, hak untuk melaksanakan perkawinan, ya toh, hak untuk dalam hal administrasi kependudukan itu sama. Oh iya. Artinya apa? Bahwa penghayat kepercayaan itu, walaupun ini menurut saya sebetulnya belum adil secara ini ya. Contoh belum ada, belum sama. Kasusnya misalnya menarik nih. Dalam hal administrasi kependudukan, KTP misalnya. KTP itu jelas dalam administrasi kependudukan, Undang-Undang 23 yang direvisi jadi Undang-Undang 24, bahwa di sana ada klausa untuk administrasi kependudukan, untuk pengisian kolom KTP agama bagi misalnya. agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya sesuai dengan agamanya. Nah, bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, KTP-nya itu kosong, tidak ada isinya. Oh, gitu. Nah, sekarang ini banyak teman-teman dari luar sana, dari LSM, dari ini memperjuangkan agar melalui judicial review ya, agar di dalam kolom KTP itu biar sama, biar ada keadilan gitu ya. Agama garis miring kepercayaan. Mungkin seperti itu. Kemarin dapat laporan saya bahwa ada teman-teman dari LSM untuk mengajukan judicial review untuk hal KTP. Nah, kemudian perkawinan juga sudah ada. Jadi turunan dari 23 itu ada yang namanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 itu atau nomor 24 yang sekarang. Itu di dalam bab 10 itu layanan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sudah ada. Bagaimana itu, Bu? Layanan. Jadi layanan penghayat itu tentu ini penghayat sama penghayatnya. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu di sana ada klausa bahwa organisasi penghayat kepercayaan harus mengajukan kepada Direktorat Kepercayaan, kepada Direktur Kepercayaan terhadap Yang Maha Esa untuk mengusulkan namanya pemuka penghayat. Pemuka penghayat itu tugasnya adalah ini, dia menyaksikan pernikahan mereka. Dan mereka nanti, si pemuka penghayat ini nanti akan mengisi formnya bahwa mereka ini sudah melakukan pernikahan. Tanda tangan, kemudian form itulah yang akan dibawa ke Dinas Catatan Sipil. Sebagai bukti sudah melaksanakan perkawinan penghayat sama penghayat. Nah, ini untuk pencatatan perkawinan di catatan sipil. Nah, itu sudah sah, udah. Jadi sebetulnya tidak ada tidak ada permasalahan lagi yang perlu dihindari oleh penghayat. Artinya tekanan-tekanan tadi juga, karena kan mereka juga masih ada lah keterbukaan. Penghayat kepercayaan itu juga belum sesungguhnya, artinya belum maksimal gitu ya. Diterima oleh masyarakat ya? Iya, masalahnya kan itu tadi, masih ada yang tidak tahu, masih ada yang, tapi saya kira itu hak-hak mereka ya, apakah. Tapi ya, sesungguhnya pelayanan kepada penghayat ini sudah luar biasa menurut saya. Tinggal penghayat itu sendiri mau memanfaatkan atau tidak. Tinggal penghayatnya. Iya. Kita masih berbincang tentang hal ini. Semakin banyak tahu, ternyata semakin banyak yang tidak atau belum kita ketahui. Begitu kan, Bu? Yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga tradisi. Nah, pendengar, tentunya kita pada siang hari ini masih juga berbincang tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Juga pada siang hari ini kami mengundang Anda yang memiliki pertanyaan. Anda bisa langsung mengirimkan ke email kepercayaan-dan-tradisi@gmail.com atau program pkt@gmail.com. Sekali lagi, emailnya adalah kepercayaan dan tradisi, itu digabung @gmail.com atau program pkt@gmail.com. Digabung juga ya. Atau Anda juga bisa membuka webnya kebudayaan.kemendikbud.go.id atau kebudayaan.kemendikbud.go.id, kebudayaan.kemendikbud.go.id, strip ditkt ya, ditkt. Baik.
Facebooknya adalah Direktorat Kepercayaan dan Tradisi. Nomor teleponnya adalah 02157255045. Sekali lagi 02157255045. Kita masih berbincang tentang Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga tradisi, kerjasama antara RRI dan juga Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi Kemendikbud. Kita break sejenak.